Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Keselamatan itu selalu datang dari Allah. Karena Allah pada dirinya sendiri mengasihi manusia dan selalu terus-menerus berusaha untuk menyelamatkannya. Persoalannya adalah, apakah manusia mau diselamatkan? Kata mau diselamatkan itu mengandaikan adanya kepercayaan, kepasrahan, dan keberserahan kepada Tuhan. Dua bacaan hari ini bicara mengenai keselamatan. Yang pertama, Paulus menulis surat kepada jemaat di Titus. Dia mengatakan intinya begini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kemurahan hati Allah. Persisnya begini. Hal itu kita ketika telah nyatalah keramian dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi kita selamat itu pertama-tama bukan karena kita berbuat baik. Maka kalau ada sambutan, berkali-kali ini saya katakan, kalau ada sambutan kematian, semoga amal baiknya diterima Tuhan dan melapangkan jalan ke surga, keliru. Karena sekali lagi, pertama-tama dan yang utama, Allah selalu berinisiatif menyelamatkan manusia. Bukan perbuatan baik. Dan oleh karena itulah Paulus menulis surat kepada Titus tadi menegaskan, dalam hal apa kita menjadi selamat? Dalam hal baptisan. Karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali. Kita diselamatkan karena baptisan. Nah, kisah Injil juga menunjukkan tentang keselamatan itu. 10 orang kusta semua sembuh. Sembuh enggak? Kalimatnya tadi begini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Mereka bisa pergi. Dan yang kembali berapa? 1. Ini kisah sangat terkenal. Anak-anak TK saja bisa menyanyikan ini. 10 orang kusta dan seterusnya itu, rapal aku. Tapi lihat, yang kembali berapa? 1.
Terhadap yang 10 Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena kusta dia harus ditahirkan. Apa arti ditahirkan? Dia bisa beribadah kembali, bersosialisasi kembali dengan warga dan dengan jemaat. Nah, untuk yang satu, yang bersyukur, yang bersujud, Yesus sampai ditanya, laliane neng di sing songo mau. Terhadap yang satu ini Yesus mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Kalau direnung-renungkan, sabda Yesus untuk 10 orang dengan sabda Yesus untuk 1 orang ini berbeda. Terhadap yang ke-10 tadi, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ini kaitannya dengan ibadah. Sementara terhadap yang satu tadi, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Tafsir bebas saya, otak-adik gathuk. Mbok menawa ya. Yang 9 tadi kumat maneh. Ya, bisa jadi loh ya. Lah Yesus tidak mengatakan pergilah imanmu menyelamatkan kok. Hanya dikatakan pergilah dan tunjukkanlah kepada imam. Siapa tahu setelah ditunjukkan kepada imam kumat maneh samsaya parah. Ini tafsiran saya ya, jangan diikuti. Tapi yang pokok yang pertama, yang satu tadi dikatakan imanmu telah menyelamatkan. Artinya kepercayaan dan rasa syukur 1 orang kusta ini menyelamatkan dia. Dikatakan pergilah, pergi kemana? Tidak dijelaskan dalam Injil. Tapi tafsiran saya, dia pergi bisa mewartakan kebaikan yang dia terima. Bisa jadi dia berbuat baik karena telah diselamatkan. Karenanya kesimpulannya, keselamatan selalu dari Allah. Dan permenungan untuk kita tidak sedang kusta, kita tidak sedang sakit, tapi kita tetap diselamatkan berkat baptisan. Wujud yang kita buat sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan itu tentu berbuat baik, tentu mewartakan kebaikan. Kalau kita yang sudah diselamatkan ini tidak pernah berbuat baik, itu artinya kita kurang serius menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita sejak kita dibaptis. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.